tahu seperti ini kegiatan atau acara di pondok pesantren yang dipanitiai oleh Wisnu. Yang kedua bisa membuat misal video dokumenter, kan masyarakat luar tidak tahu tugas Wisnu itu apa. Jadi misal bisa dibuat video dokumenter, misal keseharian tersebut itu program kerjanya apa saja dan kesehariannya melakukan tugas apa saja. Lalu yang ketiga, saya setuju dengan paslon yang pertama, paslon 1, yaitu dengan misal ikut dalam suatu grup chat. Nah, nanti kita akan membuat suatu poster online lalu disosialisasikan ke masyarakat luar. Seperti saksikan acara perayaan Idul Adha di Rasulullah oleh Wisnu. Jadi ini kan sistem baru Pak ya, kayak membuat bisnis kita menjadi mendunia lewat sosmed. Tentunya kita akan mencoba-coba cara dengan berbagai cara, kayak entah lewat video lah, lewat YouTube, lewat Facebook atau apapun itu kita lagi mencoba-coba dulu dengan program yang tadi. Tentunya kalau misalkan kita nanti, tentunya kita mencari referensi tidak dari kita aja Pak ya. Tidak kita mikir kalau kita coba ini enggak, kita pengennya semua ngasih referensi, pengennya coba yang gimana gitu Pak. Soalnya kan gimana pun kita pengennya tetap berjuang untuk mencoba. Soalnya tugasnya berjuang itu tidak untuk berhasil. Tugas berjuang itu untuk terus mencoba dan belajar dari kesalahan dan pengalaman untuk menuju kesempatan sukses. Jadi nanti kita evaluasi hasil dari cobaan kita itu apa. Mungkin berhasilnya tidak dari masa jabatan kami, mungkin masa jabatan yang selanjutnya adik kelas atau apa dengan tetap kita beri kasih evaluasi kami. Jadi apa yang kita coba tetap kita kami, tetap kita evaluasi dan kita berikan kepada adik kelas kami. Cukup. Atau mungkin dari Pak Sofian yang menanyakan sesuatu. Dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin mendengarkan semangat dulu dari rekan-rekan semuanya. Salam Pilpres Win. Ini korban TikTok ya kayaknya. Pulang-pulang langsung hayu ya. Baik, sebelumnya tepuk tangan dulu untuk para paslon yang ada di depan. Ya, bisa mengatakan dulu. Saya berkeyakinan ya, ketika tiga paslon ini berani untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Wisnu ya, masa jabatan 2020-2021, tentunya pasti ada gagasan atau ide-ide yang pastinya itu akan membawa perubahan untuk MI ke depannya. Ya. Dari tadi saya mendengar baik dari orasi maupun sampai debat ini banyak sekali inovasi-inovasi yang ditawarkan, ya. Kemudian banyak sekali diskusi-diskusi debat-debat terkait dengan permasalahan-permasalahan, ya. Nah, namun saya hanya ingin berkaca dari Bapak Koordinator kita, Bapak Cecep, ya. Beliau sebagai seorang koordinator itu ada skala prioritas permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Tentunya kalian maju ke depan mencalonkan diri pasti sudah mengetahui apa masalah-masalah dan apa yang harus segera diselesaikan. Nah, pertanyaan saya ingin melihat dari point of view kalian, sudut pandang kalian setiap calon, kira-kira ketika nanti kalian terpilih, ya,
permasalahan apa, problem apa yang paling penting skala prioritas utama yang harus kalian selesaikan, dan inovasi apa yang kalian tawarkan. Ya. Kemudian yang saya ingin sama seperti Pak Imam tadi, langsung saja bentuknya seperti apa, ya, karena ini pastinya akan menentukan nanti arah pilihan dari kawan-kawan kalian. Ya, problem apa yang paling penting menurut kalian, skala prioritas utama yang ingin diselesaikan, dan bagaimana inovasi kalian akan menjadi. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah siap menjawab? Belum? Ya sudah, langsung saja menuju ke paslon yang ketiga, silahkan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanyai tentang permasalahan, pastinya kita akan menghindari terlebih dahulu. Tapi kalau permasalahan apa yang paling kita akan hindari atau kita akan jaga itu, yaitu kalau misalnya ada salah satu namanya crash. Crash ini harus kita hindari dalam faktor internal maupun eksternal secara organisasi maupun dalam bisnis sendiri. Kita ada 3 poin di sini. Ada progresif, harmoni, sama impactful. Nah, apa sih progresif? Kita bakalan peningkatan kita akan evaluasi dari program-program kerja kita. Emang kalau itu ada kesalahan atau apa, kita langsung benahi di saat evaluasi tersebut. Namanya kan ada rapat, namanya itu rapat maksudnya ada rapat kementerian antar pembina, ada rapat sesama antar Wisnu satu Wisnu Putra. Nah, di situ momen di mana kita akan melakukan peningkatan evaluasi bersama. Yang kedua, ini namanya yang paling kita takuti dari crash itu sendiri. Makanya kita ada poin namanya harmoni. Harmoni itu berarti keselarasan ya. Dan ini sesuai, kita tahu Wisnu tuh banyak banget kementeriannya, ada 14. Nah, pastinya gak menutup kemungkinan kalau ada dari kementerian itu ada yang melakukan ada yang namanya crash lah. Cara kita menghindarinya itu gimana? Makanya dari ada namanya rapat itu kita evaluasi, kita coba bagaimana kita jaga satu sama lain, memahami satu sama lain. Ingat lagi komitmen kita di mana kita tuh buat jadi dunia gak mungkin kalau kita tekan-tekaran. Gimana kita satukan visi kita, bersinergi dalam harmoni kita, satukan visi, berikhtiarlah bahwa ini semua untuk diri kita, untuk bangsa dan untuk negara Indonesia. Yang ketiga itu ada namanya impactful. Nah, kalau kita udah bisa menghindari dari crash itu tadi, pastinya kalau dari internal kita bisa, pastinya kita percaya sesama organisasi kita tahu namanya toleransi. Kalau kita tidak bineka tunggal ika, kalau kita sama-sama beda-beda, tapi juga satu tujuan itu tadi. Nah, kita tujuannya sama, ini lebih baik. Jadi usahakan jangan ada crash lah. Wisnu, Ambalan, Safara sama-sama. Kita sama-sama satu tujuan yang sama. Oleh karena itu kita bersama-sama di sini bukan untuk paling sangar-sangaran, tapi kita buat lebih yang lebih baik ke depannya. Nah, impactful ini hasil dari kerja-kerja kita tunjukkan, kita show kalau itu ada benefitnya, ada advantage-nya. Gak cuma untuk kita, tapi untuk segala aspek kehidupan di MBI. Dan itu buktinya, dan itu bisa explore kalau kita emang cocok menjadi organisasi yang terbaik di dunia, bahkan maksud saya di Indonesia, bahkan ke dunia nantinya. Karena untuk apa kita gak yakin kita bersama-sama, kita punya kalian punya kita, dan kita saling melengkapi di sini. Saya akan menambahkan tentang impactful. Di mana impactful ini tentang manfaat lebih. Kami sekarang sedang memiliki 3 banom, yaitu Kemenkasar, Lapensa, BKS, dan juga Kementerian. Di mana ketiga ini memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Contoh Lapensa itu memiliki manfaat, itu melatih bahasa kita, meningkatkan bahasa kita. Namun ketika kelas 12 kita bahasanya sudah mulai menurun. Dan itu merupakan suatu yang sangat mengecewakan bagi kita semua. Oleh karena itu, diadakannya manfaat lebih bagi kita semua. Contoh, Lapensa sangat bermanfaat bagi kita sekarang maupun ke depannya dan akan ke depannya lagi, dan untuk masa depan juga. Contoh, Lapensa akan bermanfaat di SNMPTN atau di ujian-ujian untuk mengajukan ke universitas yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Dan juga tentang BKS, kedisiplinan. Kita tidak bisa apa kan pernah ngomong, kunci sukses itu merupakan disiplin, tapi disiplin bukan salah satu kunci untuk jadi kesuksesan, tapi itu menjadi kayak batu usaha awal untuk menjadi lebih baik, kedisiplinan. Contoh, ketika kita sudah menerapkan seperti biasa, sudah menerapkan kebiasaan untuk disiplin seperti upacara atau apel pagi, kita tidak telat lagi, sehingga tidak ada anak-anak yang maju di depan laba seperti yang dipajang seperti yang tahun-tahun kemarinnya. Oleh karena itu kita meminimalisir hal itu dengan cara manfaat lebih. Kita harus ada komitmen di antara kita semua, ya semuanya, bukan hanya untuk usaha, juga untuk antara organisasi yang lainnya. Dan juga buat kementerian, gimana kementerian sekarang lagi digencar-gencarkan atas kebersihannya. MBI harus terkenal atas kebersihannya, agar para santri baru yang masuk ke sini itu tidak berkeluh kesah atas kebersihannya, seperti kamar mandi, kelas yang berantakan, dan juga kamar yang rusuh atau kotor yang sebagaimana kita ketahui. Seperti itu. Terima kasih. Langsung ditanggapi atau semuanya dulu?
Ya, silakan untuk yang siap mulai dulu. Ya, silakan paslon 2 boleh menjawab. Jadi pertanyaan dari Ustaz Sofian tadi kan apa yang diprioritaskan jika pengajian diprioritaskan? Yang menurut kami yang perlu diprioritaskan yaitu bahasa. Kebahasaan DMBI madrasah bertaraf internasional. Tapi sebenarnya kita tahu bersama ada yang disebut dengan MBI grammar. Nah, pertama-tama yang langkah yang akan kita lakukan yaitu membenahi hal tersebut terlebih dahulu. Ini agak berhubungan dengan pertanyaan dari Ustaz tadi. Kan program kami ingin misal seperti Instagram. Karena Instagram kan kalian tahu Wisnu, MBI, madrasah internasional. Tapi kok bahasanya tetap menggunakan bahasa Jawa dan bahasa syariah. Nah, itu bahasa itu yang akan kami benahi terus. Ibu, ada tambahan? Silakan. Jadi yang dimaksudkan pasangan saya ini bersangkut paut dengan apa yang Pak Ipong Hidayat maksudkan, yaitu masalah program baru tadi. Kita Cukup atau masih mau menggunakan pendapat? tapi sebelum melakukan itu semua kita perlu memperbaiki hubungan kita dengan yang lain ya. Seperti dengan kantor. Misalkan kantor tadi ada yang tadi ingin membuat program baru ya, kita inginnya berkumpul dan kita yang melaksanakan. Jadi kita nggak ingin ada yang kayak Menurut kami, jadi yang diutarakan adalah dari berbagai macam permasalahan. Permasalahan apa yang harus diprioritaskan selama ini? Menurut kami, permasalahan terkait dengan keagamaan. Karena justru perihal keagamaan ini adalah suatu hal yang sebenarnya penting tapi dilalaikan. Maka dari itu ini yang kami prioritaskan. Karena misalnya terkait dengan hal keagamaan, kebersihan ataupun keamanan, semua itu sudah jelas permasalahannya. Masalahnya begini. Kita sudah sadar bahwa hal itu salah, tapi kita belum sadar terkait dengan keagamaan, terutama tentang paham keaswajaan. Kita tahu sendiri Kiai Hasanuddin Halim merupakan ketua perguru, yaitu persatuan guru Nahdlatul Ulama Nasional. Dan kita jelas dengan itu. Kita di peraturan kita sudah jelas bahwa setiap santri harus memaham Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita itu belum tahu apa sih yang kayak gimana sih Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kayak gimana yang diinginkan Kiai, yang gimana yang salah. Bahkan Gus Ilyas pada saat itu pernah berbicara, kamu kalau misalnya sudah keluar dari Amanatul Ummah, bila beralih kepada paham yang lain, maka tidak saya akui sebagai santri. Nah, dari itu saya termotivasi. Memang KMBI, memang di Amanatul Ummah, pertama kita mulai dari ini perlu sekali diadakan pembelajaran terkait dengan keaswajaan, Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan cara kita bisa bekerja sama dengan Kemendikbud, bagaimana supaya diadakan rencana-rencana. Yang pertama yang saya bisa utarakan di sini yaitu dengan halal pendapat atau yang bisa kita pemahaman yang bisa kita utarakan dengan bentuk tulisan. Misalnya di mading ternyata kan sekarang ini di Kemendikbud sendiri punya mading di masjid.
yang dikhususkan dalam hal keagamaan. Nah itu terkadang memang jangan diganti ataupun sering kosong. Nah itu menurut saya bisa dibuat peluang bahwa kita bisa membawa paham-paham keaswajan ini kita tempel atau kita eksekusi itu dengan rencana-rencana yang bertahap. Yang pertama bagaimana caranya menjadikan santri-santri DB itu tertarik untuk membaca dan keingintahuannya biar penasaran apa kelanjutannya itu yang pertama. Yang kedua kita akan mengarahkan kepada hal-hal inti terkait dengan keaswajaan, bahwa apa sih Ahlussunnah wal Jamaah, yang gimana yang diingat Kiai, yang gimana yang salah. Soalnya gini, saya melihat di luar, terutama di kawasan perkuliahan, hal ini sangat rentan terjadi di mahasiswa. Karena di mahasiswa itu pasti terjadi pergerakan-pergerakan paham Islam yang bahkan kebanyakan dari pergerakan itu justru bertentangan kepada kiai kita sendiri. Nah ini yang membuat saya sangat terpacu pada agama ini. Jadi memang keaswajan ini yang menurut saya sangat perlu diutarakan. Ya, terima kasih. Itu ya, silakan. Ya, diucapkan terima kasih kami aturkan kepada Dewan Guru yang sudah menanyakan beberapa pertanyaan. Yang selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir, mohon dijawab ya secara singkat saja tapi yang jelas. Pertanyaan ini berasal dari Presiden Wisnu kami masa bakti 2019-2020 Izzat Nadia Bisni. Pertanyaannya kami bersilakan. Maaf untuk banyak kali Pak Sofyan. Saya mendengar pertanyaan dari sekelas Syekh Rizik Mawon mengungkapkan bahwasanya Habib bingung dan aku ini sopo. Nah, dari sekelas Hisab dan kawan-kawan itu gimana nanti menjadikan. Nah, pertanyaan saya itu yang kami dapat dari Bapak Koordinator itu tahun kemarin, apa kekurangan kalian dan apa kelebihan dari paslon yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah jelaskan pertanyaannya. Sudah mau pertanyaannya. Ya, pertanyaannya kekurangan kalian dan kelebihan paslon lain. Kekurangan kalian dan kelebihan paslon lain. Biasanya kan kita kelebihan musuh. Jadi kekurangan kalian dan kelebihan paslon lain. Ya, dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertama kali. Dipersilakan. Adapun maaf. Paslon nomor 2 menjawab pertama kali, silakan. Paslon nomor 2. Kekurangan kalian dan kelebihan paslon lain dijawab secara jelas. Ini bisa menjadi acuan untuk kita audiens untuk menentukan siapa pilihan kita. Mohon dijawab secara jujur. Silakan. Kalau dari saya pribadi, kalau dari kami mungkin kalau masalah pemahaman atau pengetahuan kita masih kurang banyak. Terus kalau jadi kita masih membutuhkan orang lain untuk mengingatkan gitu. Terus kalau saya lihat dari kalau dari paslon nomor 3 kita melihatnya mereka tentu paham betul dengan apa tentang pemahaman.
dan saya anggap dan juga kepemimpinan. Mungkin paslon 1 juga sama. Cukup. Ya, selanjutnya untuk oke, dilanjutkan dengan paslon 1. Silakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut kami, kekurangan kami ini kami memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan atau mengutarakan kata-kata, sehingga kita di sini tuh masih merasa takut, masih merasa sedikit takut untuk mengungkapkan kata-kata, sehingga kita nanti takut timbul rasa salah. Nah, itu masih merupakan kekurangan kami. Yang itu juga secara otomatis mengungkapkan kelebihan dari yang lain, yaitu bisa langsung menyampaikan pendapat-pendapatnya, tidak takut dengan hal-hal negatifnya, ya begitu. Kami juga mempunyai kekurangan. Sebenarnya kekurangan kami itu banyak. Jadi ini hanya ini saja. Pertama itu kami itu kurang pemahaman. Terus kami takut dalam berkata-kata karena itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Seperti yang diucapkan Mas Dodi. Terus kita juga takut ketika ucapan itu menjadi omong kosong, seperti kita membawa Wisnu mendunia, terus yang besar-besar lah. Cukup. Terima kasih sampaikan kepada paslon pertama. Kemudian dilanjutkan kepada paslon yang ketiga, dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjelaskan tentang kelebihan paslon yang lainnya. Untuk paslon pertama, melihat pasangan calon Farhan dan Angga, di mana mereka dari tadi selalu membicarakan tentang keaswajaan, tentang keagamaan, di mana untuk kedepannya kita tuh harus lebih fokus di keagamaan atau keaswajaan tersebut. Sedangkan untuk yang di pasangan calon yang kedua, Sahid dan Tegar, mereka lebih gimana ya, dalam kesehariannya mereka itu memiliki kelebihan tangguh dan dapat mempersuasifkan diri mereka kepada teman-teman yang lainnya. Seperti itu, mereka dimana lebih gimana ya, lebih dipercaya oleh teman-temannya dalam melakukan suatu hal, seperti itu. Kalau dari kekurangan kami sendiri, dari kita punya banyak kekurangan. Nah, contoh kekurangan yang paling simpel, contoh yang kita pelajari dari LDKM. Nah, di situ LDKM itu ada namanya PS. Lah, kalau pada waktu itu Pak Angga pernah berkata kalau kita cari pasangan yang contoh seperti P dan E atau I dan S lah. Kita merasa kalau kita ini kan di sini sama-sama P. Kadang kita tuh terlalu kekeh dengan apa yang kita inginkan, dan mungkin sampai ya kadang sampai kita kayak selalu kekeh itu sampai merupakan sesuatu hal yang kita harus jaga. Tapi bismillah, kita akan mencoba itu menjadi lebih baik, kita akan perbaiki lagi. Dengan contoh kekurangan yang selanjutnya, kita juga mungkin kadang merasa kita tuh terlalu fokus terhadap orientasi terhadap hasil, dan kan bisa dilihat kalau dari tipe P itu fokusnya pada hasilnya. Nah, kita merasa kita punya hasil yang jauh yang maksimal, dan terkadang kita juga ada terlalu memaksakan ego kita. Tetapi lagi kami percaya kekurangan kita dapat terlengkapi dengan adanya kalian semua, karena kita percaya kita harus saling melengkapi, dan itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Mas Presiden kita Mas Izar waktu itu. Dan juga yang terakhir, kita percaya bahwa kelebihan dan kekurangan kita itu diberikan bukan untuk buat kita berperan, tapi buat kita lebih banyak berperan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon kita di sini. Kamu ada harapan dari buat paslon-paslon kita di sini? Ya, harapannya semoga siapapun nanti yang jadi, ya semoga selalu pada jalan yang lurus. Kalau melenceng jangan jauh-jauh, dikit-dikit aja, jangan jauh-jauh melencengnya. Ya itu aja, ya dari itu. Kalau kamu mungkin
ada pesan atau ada kutipan untuk mereka? Kalau aku sih ya sesuai dengan abah kita ya, Abah Cecep. Beliau pernah jawab ya di apel kalau beliau mengharapkan pemimpin yang tidak hanya bijak dan pintar dalam retorika, namun juga ada hasil dalam kerja nyata. Jadi itu harapanku sih. Oh itu, sama saya ada kutipan lagi nih, dari Haji Agus Salim, ada kutipan kata-kata Iya, apa sih? berbahasa asing. Jadi kata beliau itu leader is leader. Leader is leader. Memimpin itu menyiksa diri. Jadi kalian itu jadi pemimpin itu bukan sesuatu yang enak. Bukan hanya sekedar kalian tanda tangan di proposal bagian tanggung jawab biar keren, enggak. Selama setahun kalian itu disiksa. Bukan disiksa, menyiksa diri kalian karena kalian itu ingin maju. Tapi dampak positifnya akan kalian rasakan nanti. Ya itu sedikit kutipan dari saya. Ya sudah lebih daripada kita berlama-lamaan, ya kita ingin pamit dulu diri saja. Jadi Ya mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. saya Audi Irsyad dan ini rekan saya Muhafiz Zain. terima kasih kami ucapkan, dan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kami kembalikan kepada